Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahkan juga anak-anakku yang Tuhan kasihi. Kita sudah melewati sepekan yang kita lalui dalam kehidupan kita dengan kerja dan berbagai kegiatan-kegiatan kita. Juga anak-anak yang disibukkan dengan sekolah, kuliah, dan sebagainya. Hari ini, di malam ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan dalam Efata bersyukur. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kita roh hikmat untuk mengerti akan firman-Nya. Kita satu dalam doa. Perjalanan hidup yang kami lalui, Kau izinkan di dalamnya berbagai hal, berbagai peristiwa kami alami Bapa. Kalau kami boleh ada di hari sepekan yang telah kami lalui di hari terakhir dalam pekan ini, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena penyertaan dan campur tangan Tuhan semata. Malam ini Bapa, sebelum kami menutup seluruh kegiatan dan kehidupan kami ingin membaca, merenungkan firman-Mu, karena Engkaulah satu-satunya perisai kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami beroleh hikmat pengertian yang benar tentang makna dari firman-Mu untuk kami berlakukan dalam hidup kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita membaca firman Tuhan dari Imamat 26, ayat 40 hingga ayatnya yang ke-45, yang menyatakan, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu tidak tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus. Oleh karena kutinggalkan mereka dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Bapak Ibu, sepanjang pekan ini kita diingatkan tentang perkataan yang diulang-ulang tentang akulah Tuhan, akulah Tuhan. Mengingatkan kita bahwa ada kerentanan dalam kehidupan manusia tentang keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Kita kadang lalai, kita kadang alpa menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi ketika kita membiarkan kondisi itu berlarut-larut terjadi dalam kehidupan kita? Bacaan kita mengingatkan bahwa Tuhan akan memberikan sanksi kepada kita. Sanksinya berupa apa? Hukuman. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan kasihi, tentu kita semua tidak menghendaki kita menjadi orang-orang yang dihukum oleh Allah. Karena betapa beratnya kalau Allah sampai menghukum kita dan kemudian apa jadinya hidup kita menjadi sia-sia, apa yang kita kerjakan selalu gagal,
Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, yang ada kekesalan, kejengkelan, amarah, dan itu merusak suasana hidup kita. Nah, firman Tuhan malam hari ini mau menuntun kita dalam menutup lembar hidup kita di sepanjang sepekan, menyambut pekan yang baru esok hari. Tuhan ingin supaya kita konsisten, stabil dalam kehidupan beriman kita kepada Allah. Walaupun ada banyak sekali tantangan-tantangan, ada banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan dalam kehidupan kita. Tetapi kita ingat bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan begitu. Akulah Tuhan yang mau mengingatkan bahwa di balik segala tantangan, di balik segala tawaran yang menggiurkan itu, jangan kita melupakan hadirat dan kuasa Tuhan. Apapun kondisi hidup yang kita jalani, Dia ingin kita tetap setia, kita tetap taat dalam segala keadaan. Karena ada berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang mau setia kepadanya. Oleh karena itu, kalau Allah yang adalah Sang Empunya kehidupan mau menyatakan kepada kita manusia bahwa Ia pegang janjinya, Ia konsisten dengan janjinya, maka pertanyaannya, masa kita manusia, siapa kita yang adalah debu ini, yang hanya sesaat tertiup angin sedikit saja kita sudah tiada. Apa kita lebih hebat dari Tuhan? Tentu tidak. Oleh karena itu, kalau Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus mau membangun komitmennya setia kepada kita manusia dengan memberkati kita dalam keadaan apapun, maka sudah pasti kita pun harus melakukan hal yang sama. Jangan jadikan pergumulan, persoalan, tantangan menjadi alasan bagi kita untuk mentolerir segala ketidaksetiaan, ketidaktaatan kita. Tetapi Tuhan mau kita tetap menjaga kekudusan hidup, kestabilan iman dalam segala keadaan. Bapak Ibu, Tuhan sudah memberkati kita sepanjang kehidupan kita di pekan ini, maka marilah kita nyatakan rasa syukur kita karena Tuhan Yesus terlebih besar dari apapun kondisi hidup yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu, ya Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau setia menopang hidup kami, bahkan Engkau memberkati hidup kami. Pekerjaan, usaha, kegiatan-kegiatan yang kami jalani sepanjang sepekan ini, sudah Tuhan tuntun, Tuhan jaga dan pelihara. Biarlah ya Bapa, ketika malam sudah menjadi bagian dalam hidup kami akan menutupnya dengan beristirahat. Kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi kami dan seisi rumah tangga kami dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus, sambil tetap menopang kami dan membangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sumber damai sejahtera. Amin.